Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus, Bapak Saudara. Selamat juga menyambut bulan baru, bulan Juli. Di bulan Juli ini kita akan belajar tentang relasi murid Kristus. Di mana minggu pertama ini atau hari ini kita belajar relasi dengan Tuhan. Kemudian minggu kedua relasi sesama anggota tubuh Kristus atau relasi dengan saudara seiman. Kemudian minggu ketiga relasi dengan dunia. Bagaimana kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, dan akan ditutup dengan satu tema relasi sebagai gaya hidup kita, orang percaya atau gaya hidup sebagai murid Kristus. Mari Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, teduhkan setiap hati kami, hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, tertuju pada firman-Mu yang akan diuraikan, yang akan dibacakan, dan kami boleh memahami, boleh mengertinya, bahkan kami rindu boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami ketika firman-Mu berbicara, biarlah kami boleh menerima dengan kerendahan hati kami. Jikalau firman itu merupakan satu teguran, satu ingatan buat kami, firman itu mengubah hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus bekerjalah di tengah kami untuk memenuhi setiap kami, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita membuka firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 15. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara terkasih Tuhan, sejauh perjalanan kita menjadi orang Kristen, atau sejauh ini kita menjadi pengikut Kristus, apa sih yang kita pikirkan tentang aku dan Tuhan? Antara aku dan Tuhan, apa yang pernah kita imajinasikan di dalam hidup kita? Sejauh ini kita menjadi pengikut Dia, sejauh ini kita menjadi murid Kristus. Mungkin bagi orang-orang yang romantis, mereka berkata bahwa Tuhan itu adalah kekasih hati, kekasih jiwa. Bagi orang yang agak melankolis, bahwa Tuhan itu lebih dari seorang ayah di dunia, lebih daripada seorang ibu di dunia. Bagi orang yang mau pragmatis, Tuhan itu teman curhat aku, ya, teman saya mencurahkan isi hati aku. Bagi orang yang relasional, mungkin dia akan berkata, Yesus atau Tuhan itu adalah sahabat sejatiku. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita pikirkan ketika saya berkata antara aku dan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengannya? Baik saudara, memang di dalam Alkitab kita diperlihatkan bahwa ada relasi, ada hubungan yang Allah perlihatkan. Allah itu adalah sebagai Allah, Dia adalah pencipta, Dia adalah raja. Kita ada umat kepunyaannya. Bahkan di dalam gambaran yang ada, Allah itu adalah gembala yang baik. Kita adalah kawanan domba-dombanya. Allah itu adalah Tuhan, kita adalah hamba yang melayani Dia. Allah itu adalah Bapa. Paulus katakan
kita menyerukan Aba ya Bapa, kita adalah anak-anaknya. Bahkan kita melihat gereja adalah mempelai wanita, Allah adalah mempelai laki-laki. Bapak saudara, beberapa orang di dalam zaman perjanjian lama pun mendapatkan hak istimewa. Misalnya Musa dan Abraham itu disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Henok, Nuh, Ayub, dikatakan dalam Alkitab mereka menjalin persahabatan yang mesra dengan Allah. Dikatakan dalam Alkitab mereka hidup bergaul dengan Allah. Mereka orang yang saleh. Daud atau Raja Daud juga disebut orang yang berkenan di hati Allah. Baik saudara terkasih Tuhan, mari kita lihat bahwa semuanya ini bicara tentang apa? Ya bicara tentang hubungan, relasi kita antara kita dengan Tuhan kita. Dan kita melihat gambaran relasi ini atau hubungan ini disempurnakan oleh Yesus Kristus. Pada puncaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Dosa kita ditanggung Yesus di kayu salib. Yesus menggantikan kita di kayu salib. Dan kita melihat tabir bait suci yang melambangkan pemisahan Allah itu robek dari atas ke bawah, menunjukkan satu jalan masuk yang langsung kepada Allah sekali lagi tersedia. Hubungan dengan Allah dimungkinkan kembali oleh karena kasih dan anugerah dan pengorbanan kita Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 kita bisa belajar di situ. Bagaimana yang dulunya kita mati karena pelanggaran dan dosa kita. Satu ayat di tengah dikatakan tetapi karena kasih karunia Allah kita dihidupkan kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat semuanya itu, saya pikir ini bukan hanya bahasa doktrinal yang seringkali kita dengar. Tetapi sungguhkah itu menyentuh hati kita. Melihat Allah yang rindu mencari kita. Allah yang rindu berhubungan dengan kita dalam hidup ini. Sungguhkah kita melihat itu bahwa dulu kita adalah orang yang telah mati dalam dosa. Tetapi sekarang oleh karena kasih karunia Allah kita dihidupkan kembali. Bapak saudara, ini bukan anugerah yang murahan. Ini adalah anugerah yang sejati yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk berhubungan lagi kembali dengan kita. Kita tahu di Taman Eden manusia jatuh di dalam dosa. Di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa ada satu hubungan yang ideal. Di mana manusia tidak takut dengan Allah. Manusia bisa berdekat dengan Allah. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Adam dan Hawa berada di hadirat Allah. Adam dan Hawa bersuka di dalam Allah dan Allah bersuka di dalam mereka. Kan tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, semuanya berubah. Dosa bukan hanya mencemari relasi manusia dengan Allah, tetapi mencemari seluruh dunia ciptaan yang kita rasakan sampai hari ini. Tetapi kita melihat Allah mengutus anaknya, memberikan anaknya yang tunggal itu. Untuk apa? Untuk memperdamaikan kembali hubungan itu. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat ini, bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya bicara tentang boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan tentang deretan perintah, aturan, bukan pula tentang nasihat moral, etika. Bukan hanya itu saja, tetapi kekristenan itu bicara tentang apa? Tentang hubungan. Tentang hubungan. Saudara, kita berpikir John Calvin itu seorang teolog. Memang dia adalah seorang teolog besar, reform. Yang seringkali kita belajar dari dia. Dia punya banyak rumusan teologis yang sangat baik untuk kita pelajari. Tetapi kita melihat ada satu ungkapan hatinya, dia katakan demikian. Walaupun dia seorang pembelajar dan mengajar, banyak tafsirannya yang kita pelajari dan kita akui di dalam pembacaan Alkitab kita dan sebagainya. Tapi kita lihat satu perkataan yang sederhana, dia katakan, mencari kebahagiaan dan persekutuan dengan Allah adalah aktivitas utama jiwa manusia. Saudara, dia katakan jika kebahagiaan manusia itu, kesempurnaannya itu adalah bersatu dengan Allah. Kadang kita berpikir Calvin itu bicara hal-hal yang berat, doktrinal, teolog.
Tapi kita lihat di dalam kehidupan pribadinya, dia tidak mengabaikan persekutuan dengan Allah. Seorang yang lebih tua, Agustinus, yang kita sebut dengan Bapak Gereja. Sebelum Agustinus bertobat, dia adalah orang yang dikatakan hidup dalam kebrengsekan. Ya, dia hidup dalam pesta pora, kemabukan, seks, bebas. Tetapi di dalam pertobatannya, dia sudah menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi dalam pertobatannya dia berkata, Allah, Engkau adalah sukacita sejatiku dan berdaulat dalam hidupku. Engkau lebih manis daripada semua kesenangan. Perhatikan saudara, dikatakan Engkau lebih manis daripada semua kesenangan. Oh Tuhan Allahku, terangku, kekayaanku, keselamatanku. Saudara, inilah kualitas kehidupan murid Kristus. Yaitu ada satu kerinduan ingin berhubungan dengan Allah, berrelasi dengan Allah. Sebab itu sekali lagi kita pahami bahwa jikalau kekristenan kita menjadi murid Yesus hanya tahu menjalankan ketaatan kita, yang ini boleh, yang ini tidak, hanya mengunggulkan moralitas kita, etika hidup kita, maka kita kehilangan sesuatu yang esensi dalam hidup kita. Kehilangan sesuatu yang esensi dalam kekristenan, yaitu relasi atau hubungan dengan Tuhan. Saudara, bukankah hukum terutama itu adalah tentang kasih? Kalau kita mau memikirkan lebih dalam, kasih itu bicara tentang apa? Ketika Tuhan memerintahkan kita mengasihi Allah, itu hukum pertama, mengasihi sesama hukum kedua, itu bicara tentang apa? Tentang hubungan. Tentang hubungan, saudara. Dan seorang penulis ortodoks, dia menggambarkan hubungan itu yang bagaimana. Dia katakan, kehidupan rohani bukanlah sebuah kehidupan di bawah Taurat dan peraturan, melainkan kehidupan yang penuh dengan persekutuan, kasih, cinta, sebuah kehidupan yang berbaur dan bercampur dengan Allah. Hubungan. Tangkap ini. Hari ini kita belajar antara aku dan Tuhan itu bicara tentang apa? Itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yohanes 15 adalah salah satu bagian yang memperlihatkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Atau lebih spesifiknya yaitu dengan Yesus Kristus. Tema yang sangat umum, Yesus pokok anggur dan kita carang-carangnya. Anak-anak sekolah minggu pun tahu karena ada lagunya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Dari sekolah minggu, mungkin kita yang sudah kenal Yesus dari sekolah minggu kita tahu konsep ini. Bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita carangnya. Saudara, ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ia adalah, aku adalah. Kalau kita bisa menyelidiki Injil Yohanes, ini adalah perkataan urutan ke-7 ya. Kalau kita boleh urutkan, pernyataan akulah, ya. Akulah, ya. Akulah pintu, akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar adalah urutan terakhir, biasa disandingkan begitu kalau menuruti urutan pasal bagi saudara. Bagi saudara terkasih Tuhan, Yesus sendiri mengatakan dia pokok anggur yang benar, dan bukan hanya itu saja, kita coba teliti sedikit melihat, dikatakan Bapakulah pengusahanya. Bapakulah pengusahanya. Tentu pokok anggur atau hasil anggur itu dalam konteks kehidupan orang Israel bukan hal yang asing bagi mereka. Mungkin kita sedikit asing karena anggur itu agak mahal sedikit ya, kalau kita beli buah anggur. Tapi orang Israel melihat itu hal yang biasa, itu keseharian hidup mereka. Bahkan di pesta-pesta pernikahan mereka harus menyediakan anggur yang terbaik. Ketika mereka minum anggur itu melambangkan sukacita. Sukacita. Bahwa saudara terhadap Tuhan, mereka pun tahu bahwa mereka juga disebut kebun anggurnya Allah. Kitab Yesaya pasal 5 menyebutkan bahwa Israel itu adalah kebun anggurnya Allah. Akan tetapi ketika kita melihat Yesaya pasal 5, kita temukan di situ Allah mengatakan bahwa kebun anggur itu adalah kebun anggur yang gagal. Karena apa? Karena menghasilkan anggur yang asam, anggur yang kecut, bukan anggur yang manis yang diharapkan. Bahkan kita melihat ada satu gambaran di situ. Seakan-akan seorang kekasih mengatakan bahwa kekasihnya memiliki sebuah kebun anggur. Tapi kebun anggur itu asam. Dan kebun anggur itu bukan menghasilkan anggur yang manis. Bahkan Yesaya pasal 5 dikatakan dia membiarkan kebun anggur itu diinjak-injak orang.
Dia membiarkan kebun anggur itu ditembuhi semak duri, dibiarkan kering. Bahkan di dalam ayat tersebut dikatakan memerintahkan awan-awan jangan menurunkan hujan untuk kebun anggur itu. Yang diinginkan keadilan, hadirnya kelaliman. Yang diinginkan kebenaran, hadirnya keonaran. Demikianlah ayat itu menyebutkan bagaimana gagalnya orang Israel menjadi kebun anggur Allah. Tapi Yohanes 15, satu hal yang baru yang Yesus bawakan. Dia katakan dia adalah pokok anggur yang benar. Saudara perhatikan, di situ tidak hanya mengatakan Yesus adalah pokok anggur, tapi dikatakan Yesus mengatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Ini menegaskan apa? Menegaskan bahwa umat Israel telah gagal. Yesuslah Israel yang sejati itu. Penambahan kata sifat benar itu memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar bersama dengan murid-muridnya. Carang-carangnya itu ditampilkan satu pribadi yang benar, yaitu Yesus. Dan dialah yang benar yang dapat menyenangkan pengusahanya, yaitu Bapanya, untuk menghasilkan buah. Saudara, kisah alegori ini bertolak dari pokok anggur dan pengusahanya. Perhatikan ayat 1 dan 2. Dikatakan ada seorang pengusaha kebun anggur. Dia memotong cabang atau ranting daripada pokok anggur itu. Perhatikan baik saudara. Ayat 2 dikatakan ada 2 jenis ranting yang dipotong. Pertama yaitu ranting yang tidak berbuah. Dipotong. Yang kedua, ranting yang berbuah pun dipotong. Tetapi dipotongnya untuk apa? Ya. Dipotongnya supaya ranting-ranting yang berbuah itu bisa berbuah lebih banyak. Ya, seakan-akan dia mencomot pucuk-pucuk yang berlebihan, supaya ranting yang sudah berbuah itu bisa membuahkan hasil yang lebih besar, sehingga dipangkas atau dipotong. Jelas di sini, perhatikan ada 2 jenis ranting yang dikatakan Yesus. Namun sekali lagi, fokus Yesus di dalam perumpamaan ini adalah ranting yang berbuah. Bahkan dikatakan ranting itu harus berbuah banyak. Tak jarang yang dipermasalahkan oleh orang-orang Kristen, ranting yang dibuang ini, ya, ranting yang dibakar ini bicara tentang apa ini? Bicara tentang orang Kristen kah, orang di luar Kristen? Ya, ini kalau dia Kristen kenapa masih bisa masuk neraka, dibakar di dalam api? Seringkali ini menjadi pembelajaran yang dipermasalahkan oleh saudara. Tapi sekali lagi, fokus Yesus itu adalah ranting yang berbuah, bukan ranting yang tidak berbuah. Yohanes 15 ini berbicara tentang bagaimana ranting yang berbuah. Bahkan sebuah ranting yang bukan hanya berbuah banyak. Saudara, ini menegaskan kembali kepada kita. Seringkali kita hanya bicara, jadi orang Kristen harus menghasilkan buah. Tidak hanya sampai di situ. Yohanes 15 memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus menghasilkan buah yang banyak. Bukan hanya berbuah, tetapi menghasilkan buah yang banyak. Inilah konsep Alkitab. Bahwa seseorang murid Kristus yang berbuah diharapkan berbuah banyak. Yang jelas lawannya adalah tidak berbuah. Kalau kita belajar dari perumpamaan penabur ya, dalam persoalan doa kemarin sudah kita dengarkan renungannya. Bagaimana harus menghasilkan hasil yang berkali-kali lipat. Itu artinya apa? Bukan hanya berbuah, yaitu menghasilkan buah yang banyak. Berbuah dan berbuah. Saudara, sederhana sekali apa yang dikatakan Yesus. Bagaimana menjadi ranting yang berbuah. Yesus tidak mengemukakan sesuatu yang rumit. Tidak. Yesus hanya katakan, ranting yang berbuah dan akan berbuah banyak itu adalah ranting yang tersambung ke pokok anggur. Ya. Ketika ranting tidak tersambung atau melekat pada pokok anggur, maka ranting itu akan sulit untuk mendapatkan sumber makanan atau bahkan tidak mendapatkan sumber makanan, saripati dan kehidupan karena tidak tersambung dengan pokoknya. Dan tidak akan berbuah tentunya. Sebaliknya, ranting yang melekat pada pokok anggur itulah yang akan berbuah dan berbuah banyak. Nah, di sini muncul satu istilah yang dipakai Yesus di ayat 4, saudara. Tinggallah di dalam aku. Yesus memakai tema ini, ya, tinggallah di dalam aku untuk menjelaskan ranting yang berbuah itu. Frasa atau tema tinggal di dalam aku ini bukan hanya muncul di pasal 15. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di pasal 14, saudara pasti ingat ayat pertama. Di situ dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Aku akan pergi ke sana menyediakan tempat tinggal bagimu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini terselip konsep atau tema tinggallah di dalamku. Di mana kamu berada, kamu pun berada. Bahkan di pasal 14 ayat 20, 23 dikatakan di situ bahwa Bapa di dalam aku di dalam kamu di dalam aku. Ya memang kadang-kadang membingungkan ya, tapi ini adalah spiritual union ya. Bagaimana kita disatukan di dalam Allah Bapa dan Anaknya. Saudara terkasih Tuhan, hal ini berlanjut. Yesus tekankan dengan satu perumpamaan di pasal 15 ini. Tentang tinggallah di dalam aku. 7 kali frasa ini muncul di pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saudara. 7 kali. Banyak saudara. Bahkan di ayat selanjutnya muncul lagi frasa tinggallah di dalam kasihku. Dan sebagainya. Saudara terkasih Tuhan. Jelas ini adalah satu penekanan yang besar. Penekanan yang lebih besar ketimbang ayat-ayat yang lain di pasal 15 tentang tema tinggallah di dalam aku. Saudara terkasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin bahwa kita harus tinggal di dalamnya. Dengan satu kisah alegori di dalam terselip perumpamaan tentang pokok anggur yang benar untuk menggambarkan itu kepada kita. Tinggallah di dalam aku itu berbicara tentang hubungan. Hubungan yang terus menerus. Saudara. Perhatikan di ayat 3. Ayat 3 Yesus berkata, walaupun kamu sudah dibersihkan oleh firman. Namun dia lanjutkan di ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Ini artinya apa? Yesus berbicara tentang sesuatu yang penting untuk tetap tinggal di dalam dia. Bukan hanya tetap tinggal, tapi terus menerus tinggal. Tetap lengket, tetap melekat seperti halnya carang pada pokok anggurnya. Pertama. Yang kedua, tinggallah di dalam aku, di dalam penjelasan Yesus mengenai perumpamaan ini, itu adalah tentang hubungan timbal balik. Di mana hubungan timbal balik ini adalah sesuatu yang vital di dalam kehidupan kita. Tentunya ini bukan untuk Allah, untuk kita. Untuk kita. Perhatikan ayat 4. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Itu kata Yesus. Ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat ke-6, ini satu peringatan, satu warning bagi kita. Ada penghakiman yang keras. Jikalau seorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Saudara, tinggallah dalam aku. Itu juga berbicara tentang hubungan yang relasional. Itu di ayat ke-7. Dikatakan, barang siapa tinggal dalam Kristus dan firman-Nya, maka meminta apa saja yang dikehendaki akan menerimanya. Nah, ini yang seringkali salah kaprah. Ya. Ini seringkali ayat ini salah kaprah. Oh, saya minta apapun dikatakan firman Tuhan akan diterima. Tuhan akan mendengarkan doa saya. Sekali lagi, saudara, ini bicara tentang hubungan yang relasional. Artinya apa di sini? Bahwa memang, ya, ayat itu menunjukkan kita minta apa saja diberikan oleh Tuhan. Minta apa saja, bukan kehendak orang lain kalau kita lihat ayat itu, ya. Itu kehendak kita diberikan. Akan tetapi kehendak seseorang ini yang ditinggal dalam Yesus memang akan mendapatkan pemenuhan di hadapan Allah. Tentu dibangun dengan dasar relasi yang dalam, yang intim, relasi yang relasional itu, saudara. Terkadang kita hanya mencomot bagian minta saja apa yang kamu ingin, kamu akan diberikan. Tidak melihat ayat di atasnya, bahwa harus ada hubungan dulu. Ketika kita memiliki hubungan di dalam Tuhan, di mana keinginan dan kehendak kita itu akan diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Maka setiap kehendak kita itu dijawab oleh Tuhan. Karena diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan ingat, di dalam doa bukan hanya meminta. Dalam doa adalah relasi dengan Allah. Berhubungan dengan Allah. Sehingga dikatakan meminta apa saja yang kamu kehendaki. Itu diberikan ketika engkau tinggal di dalam Yesus. Bapak Saudara terkasih Tuhan. Rahasia hidup Kristen sebagai murid Kristus yang sehat. Jelas digambarkan Yohanes 15 ini, yaitu tinggal di dalam Yesus. Yesus adalah pokok anggur di mana kehidupan itu akan mengalir di dalam kita sebagai carang-carangnya.
sehingga kita dapat menghasilkan buah, bahkan menghasilkan buah yang banyak. Tetapi apa yang menjadi kendalanya? Kendalanya ada seperti di ayat 3 dan 4. Seringkali kita berbicara tentang apa yang sudah terjadi dalam kehidupan rohani kita. Itu tidak cukup, Bapak Saudara. Yesus sendiri mengatakan, memang kamu sudah dibasuh, dibersihkan oleh firman. Tetapi ayat keempat dikatakan, tinggallah di dalamku. Saudara, seringkali kita berkata, saya kan sudah diselamatkan. Saya sudah melayani, saya sudah dibaptis, saya sudah melayani, bahkan sangat rajin melayani. Tetapi kita tidak pernah mau tinggal di dalam Yesus, itu menjadi masalahnya. Kita memang sudah dibaptis, sudah diselamatkan, sudah bisa melayani Tuhan. Bahkan kita sudah lahir baru, kita melayani. Itu adalah satu hal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tinggal di dalam Yesus itu adalah satu hal yang lain lagi. Artinya apa? Dibutuhkan ketekunan kita, kesetiaan kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Terkadang kita hanya sampai saya sudah, tapi kita tidak ingin tinggal. Yesus katakan, memang kau sudah dibasuh oleh firman, tapi engkau harus tetap tinggal di dalam aku. Tinggal untuk terus-menerus. Tinggal tetap di dalam Dia. Jika ranting terpisah dari pokok anggur, maka ia tidak akan berbuah. Itu konsekuensi logisnya, Pak Saudara. Konsekuensi logis yang Tuhan Yesus katakan. Ranting anggur tidak akan memproduksi buah dengan sendirinya jika dia terpisah dari Yesus. Maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Bahkan kita tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup kita jika kita terlepas dari Yesus, tidak tinggal di dalamnya. Itulah mengapa Paulus mengatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita terpisah dari Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam Kristus, tidak lagi hidup di dalam kita. Dan sama seperti ranting yang kering itu dipangkas dari pokoknya. Tak heran kita akan mengalami kekosongan dan kehampaan dalam hidup ketika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Betapa banyak orang Kristen berkata hidup ini hampa walaupun sudah percaya Yesus. Bahkan ada yang sudah giat melayani, hambar ya menjadi orang Kristen. Gitu-gitu aja jadi orang Kristen. Tidak ada sesuatu yang membuat saya bergairah. Bapak Saudara, izinkan kita bertanya pada diri kita. Mungkin kita hanya orang yang sudah, tapi tidak pernah tinggal di dalam Yesus. Itulah yang menimbulkan kekosongan, kehampaan, karena kita tidak tinggal dalam Dia. Kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yaitu yang kita alami, tidak bisa apa-apa, kekosongan, kehampaan yang menghampiri hidup kita. Itu yang kita rasakan terus-menerus menjadi orang Kristen. Izinkan diri kita bertanya pada hati kita, sungguhkah kita tinggal di dalam Tuhan? Atau selama ini kita hanya merasakan menjadi orang yang sudah disucikan oleh firman, sudah diampuni dosanya, sudah. Tapi tidak pernah tinggal di dalam Yesus. Perhatikan, ayat 6 itu adalah satu penegasan yang penting. Dan ayat ini seringkali dikatakan adalah ayat penghakiman. Dan ayat ini menimbulkan perbedaan penafsiran, Bapak Saudara. Bapak Saudara perhatikan. Ranting yang dibuang itu, kemudian yang dibakar itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada orang yang belum di dalam Tuhan kah atau orang yang sudah di dalam Tuhan? Pendapat Bapak Saudara bagaimana? Bapak Saudara, jikalau orang yang di luar Tuhan, mereka dibuang keluar, dibakar, itu memang akhir hidup yang diberitakan Alkitab kepada kita. Mereka kan dihakimi karena tidak di dalam Tuhan. Akhirnya terpisah dari Tuhan, di neraka. Tetapi jikalau carang itu, ranting itu kita tafsirkan orang Kristen atau orang yang sudah di dalam Tuhan, nah muncul pertanyaan, bagaimana tentang konsep keselamatan Calvin yang pasti itu? Nah nyatanya sudah Kristen, sudah dalam Tuhan masih juga dibuang, dibakar di dalam api. Saudara terkasih Tuhan, mari kita memahami ayat itu. Perhatikan ayat 2. Yesus tidak bicara ranting yang di luar Dia. Tetapi ayat 2 menegaskan kepada kita, Yesus bicara tentang ranting yang ada padaku. Ini bicara tentang orang Kristen.
Orang yang sudah terima Yesus, orang yang sudah lahir baru. Akan tetapi pertanyaan kita, mengapa masih dibuang, dibakar? Saudara, mari kita melihat hal ini. Saya lebih menyetujui dengan tafsiran bahwa ketika dibuang atau dicampakkan ke dalam api itu artinya hidup kita menjadi tidak berguna lagi. Tidak bisa ditafsirkan dengan sedetail mungkin bahwa api itu adalah neraka. Karena sekali lagi ini adalah perumpamaan, bukan satu konsep doktrinal. Satu perumpamaan, satu kisah alegori yang Tuhan berikan. Jadi hal-hal detail itu tidak bisa ditafsirkan dengan begitu jelas. Memang api itu adalah tentang neraka, tapi tidak semua api yang dikatakan dalam Alkitab itu merujuk kepada neraka. Jadi ketika Yesus bicara tentang ranting yang dibuang ini adalah ranting yang sudah di dalam Tuhan. Yaitu kita mungkin yang sudah lama percaya Yesus, akhirnya tidak menjadi ranting yang berbuah. Hidup kita seakan-akan menjadi tidak berguna, tidak sia-sia, useless. Itu yang Yesus ingatkan kepada kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita lihat ini. Bahwa ketika kita sudah menjadi tidak berguna, Matius pasal 5, garam yang tidak berguna itu diapakan? Sama halnya dengan ranting ini. Itu dibuang, diinjak orang. Tidak berguna lagi. Tentunya itu bukan menjadi keinginan kita, bukan. Kita tidak ingin menjalankan kehidupan yang demikian, menjadi carang yang tidak berguna itu. Kita tidak ingin menjadi sia-sia. Kita tidak ingin hidup kita hanya diisi dengan kekosongan, kehampaan. Sekali lagi Bapak Saudara, panggilan firman Tuhan bagi kita hari ini, tinggallah di dalamnya. Engkau yang sudah jauh, kita yang sudah jauh, kembalilah kepadanya. Tinggallah di dalamnya, menjadi ranting yang berbuah. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam Yesus artinya berpegang dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Seperti carang itu, selalu melekat pada pokoknya. Tidak akan terputus, tidak akan dipotong, tidak akan dipangkas. Dia melekat pada pokoknya. Saudara terkasih Tuhan, inilah identitas kita, carang yang ada dalam Kristus. Kita menyadari bahwa ada kuasa Allah dalam hidup kita, ada kehadirannya nyata bersama dengan kita. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini. Ini saat yang berat bagi kita masing-masing. Ketika varian virus ini semakin berkembang dan membahayakan, akan menimbulkan ketakutan, kegelisahan bagi kita. Tapi sekali lagi, ketika Tuhan berkata, engkau adalah carangnya, engkau tinggal di dalamnya, kita aman bersamanya. Kita aman bersamanya. Sekalipun kita nggak tahu ya, kita sudah jaga, mungkin bisa saja terinfeksi, terpapar. Sudah jaga dengan benar pakai masker, mematuhi protokol kesehatan. Kita nggak tahu. Di Jakarta saja banyak orang-orang sudah pakai masker, sudah jaga, terpapar juga. Dan beberapa anggota keluarga saya terpapar dan sampai harus dirawat dalam rumah sakit dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Paru-parunya kena. Bukankah kita baca berita ya, ada artis yang meninggal tadi pagi, kita dengar ya kemarin di ICU, hari ini meninggal. Bahkan orang dalam hitungan jam bisa kolaps begitu saja. Apa yang menjadi pengharapan kita? Apa yang menjadi pegangan kita? Ketakutan itukah? Kecemasan itukah? Kita bisa takut dan cemas. Bukan berarti kita tidak takut dengan COVID. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan ini ingatkan kepada kita, berpeganglah di dalam Tuhan, bergantunglah kepada Dia, seperti halnya carang pada pokoknya. Seorang yang bernama James Stewart, dia mengatakan, Kristus dalamku tidaklah sama dengan sebuah konsep ideal yang terlalu muluk. Kristus dalamku artinya adalah Kristus menopang saya dari dalam. Kristus memberikan kekuatan bagi saya untuk terus maju. Kristus memberikan kedamaian dan kelegaan dalam hidup saya, serta menjadikan seluruh beban menjadi sayap. Menjadikan seluruh beban menjadi sayap. Bukan beban yang harus Anda bawa, melainkan beban itu dibawakan oleh Kristus. Saudara, demikianlah dia memahami Kristus di dalamnya. Bagaimana kita memahami Kristus di dalam kita. Tinggal di dalam Yesus itu berarti kita berada di dalamnya,
dengan kata lain mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Yesus. Selalu terhubung ibarat carang ke pokoknya. Hingga kita lihat para pemazmur, ya, khususnya Mazmur 16 ayat 8 yang berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia sendiri berada di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, ini pernah kita renungkan ayat ini. Isi hidup Paulus juga penuh dengan kegiatan lain. Bukan berarti dia hanya ingin mengenal Yesus setiap hari dalam hidupnya. Bukan artinya demikian. Kan tetapi satu hal yang tidak boleh tidak baginya dia katakan itu mengenal Kristus. Artinya jangan dia menyingkirkan Yesus sebagai sesuatu yang esensial di dalam hidupnya. Saudara, tinggal dalam Yesus adalah menghasilkan buah. Tinggal dalam pokok anggur yang benar, logisnya harus menghasilkan buah. Karena kita sudah tinggal dalam pokok anggur yang benar. Kecuali pokok anggur yang salah, yang asam tadi. Jelas, logisnya tinggal dalam pokok anggur yang benar harus menghasilkan buah. Bahkan menghasilkan buah yang banyak. Itulah kerinduan Allah Bapa kita. Bapak saudara terkasih Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mengatakan dia kurang setuju jikalau berbuah itu otomatis. Oh, kamu di dalam Tuhan berbuah dan otomatis akan berbuah. Tidak. Otomatis itu istilah untuk mesin. Ya, untuk mesin. Berbuah itu adalah alamiah. Ya. Dalam hal ini pun kita harus mengerti, ketika menghasilkan buah itu bukan soal pupuk, gizi tanaman, tanah yang baik, bukan hanya itu saja. Jelas seperti yang dikatakan Yesus, yaitu harus tinggal di dalam Yesus. Harus tinggal di dalam Yesus. Hanya ketika kita tinggal dalam pokok anggur yang benarlah, kita akan menghasilkan buah dan bahkan menghasilkan berbuah banyak. Berbuah tentang apa? Memang Yohanes 15 ini umum, Yesus mengatakan buah. Tapi konteks selanjutnya kita bisa lihat, yaitu berbuahkan kasih. Ayat selanjutnya Yesus katakan, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Dan aku perintahkan kepada kamu untuk saling mengasihi. Dan tentunya ini senada dengan buah roh yang disebutkan oleh Paulus. Dengan rasa pertamanya itu adalah kasih. Saudara, kita tinggal dalam Yesus, tidak sekedar menjadi penonton yang pasif. Ibaratnya seperti carang yang hanya daunnya lebat tapi tidak pernah berbuah. Kita tidak demikian. Tapi tujuan yang hendak dicapai pengusaha kebun anggur itu adalah berbuah. Bahkan berbuah banyak. Kita yang sudah melekat pada pokok anggur itu semestinya menghasilkan buah yang dapat dinikmati banyak orang maupun pengusaha kita, yaitu Bapa kita, Allah Bapa kita. Dan sekali lagi, itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya jelas dikatakan di ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tujuan akhir tinggal dalam Yesus itu adalah memuliakan Tuhan. Ketika kita berbuah itu jangan sombong dulu. Kita hanya sarana yang dipakai Tuhan. Hanya sarana yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah. Tetapi tujuan akhirnya bagaimana kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Bapa kita. Saudara terkasih Tuhan, apa yang kita pelajari di sini? Tinggal di dalam Yesus itu ada bicara tentang hubungan. Sekali lagi saya katakan, tinggal di dalam Yesus adalah bicara tentang hubungan. Di mana kita bergantung penuh di dalam Kristus. Dalam hubungan yang dalam hubungan yang erat. Sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam hubungan itu antara kita dengan Tuhan, antara aku dan Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa Kristus tinggal dalam kita. Dan keinginan kita yaitu untuk menjaga hubungan itu. Jadi kita tidak hanya tinggal dalam Yesus, tapi kita harus menjaga hubungan itu. Semakin kita merindukan Dia dengan menggebu-gebu, mengenal Dia, mengasihi Dia dengan segenap hati, dan kita menghasilkan buah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Bahwa kita tinggal dalam Yesus itu menjaga hubungan dalam anugerah Tuhan. Bukan hanya mengandalkan perasaan kita semata, tapi kita pakai sampai pada satu tujuan, di mana Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang sudah menikah pasti tahu ya bagaimana memperlakukan pasangan kita. Kalau masa pacaran, ya kita kasih bunga, kita tulis puisi, kata-kata yang sedikit romantis, ya itu nuansanya romantis ya. Tapi kita tidak bisa terapkan itu terus ketika sudah menikah, ya kan, Bapak Saudara? Tidak bisa, ya, tidak bisa, ya. Kita tidak bisa ya
mengirimkan bunga, menulis puisi, atau mengatakan I love you, aku mencintaimu setiap hari. Memang itu dibutuhkan, tapi tidak bisa begitu saja. Ya, memang itu indah, tujuannya mengekspresikan cinta. Tetapi apakah itu cukup? Di dalam menjalin hubungan pernikahan itu tidak cukup. Butuh lebih sekedar daripada itu. Seorang istri punya masalah dengan suaminya. Suaminya berkata, saya sudah belikan mobil SUV yang baru. Tidak cukupkah? Saya sudah berikan uang untuk memberikan tas-tas bermerek untuk kamu. Tidak cukupkah? Anak-anak sudah saya sekolahkan dalam pendidikan yang sangat memadai. Tidak cukupkah? Saya sudah berusaha semampunya bekerja siang dan malam banting tulang untuk keluarga supaya keluarga kita tidak kekurangan. Tidak cukupkah? Istrinya menatap dia dan berkata pada suaminya, saya butuh waktu bersama dengan engkau. Saya butuh waktu menghabiskan waktu bersama dengan engkau. Saya butuh engkau mendengarkan saya. Saya butuh engkau menjaga saya. Baik saudara, membangun relasi tidak sekedar berkata, aku mencintaimu, aku mengirimkan bunga untukmu, aku menulis puisi-puisi yang indah, tidak. Demikian juga di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kita menyanyi, aku mencintai engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu terus yang kita nyanyikan. Memang itu butuh untuk kita nyanyikan. Tapi itu bukan selamanya untuk itu. Bukan hanya berkata, Tuhan aku mengasihi engkau dalam doa-doa kita. Sesuatu yang tidak terlihat. Tuhan ingin satu tindakan yang nyata. Dedikasi yang nyata. Hidup di dalam dia. Hidup yang mengasihi dia, yang memuliakan dia. Saudara terkasih Tuhan. Seorang penulis buku pemuridan. James Bryan Smith. Dia mengatakan ada dua konsep yang salah dalam pemikiran orang Kristen. Pertama, banyak orang Kristen berpikir yang penting beriman kepada Yesus, bukan berrelasi dengannya. Baik saudara, jika demikian, maka tidak akan semua orang menjalankan kehidupan doa, disiplin membaca Alkitab, mendalami Alkitab, bukan hanya membaca ya. Baik saudara, kita membaca aja sulit. Sebenarnya Alkitab bukan hanya dibaca, tapi dipahami, direnungkan. Ya, ada saat teduh bersama dengan Tuhan dengan satu ayat yang sungguh-sungguh kita renungkan ayat itu dengan pelan. Satu kata demi kata kita renungkan. Ya, itu sudah pernah saya coba praktekkan di dalam persoalan PD ya. Bapak saudara bisa melihat renungan di PD itu. Ya, saudara, bukan hanya sekedar dibaca. Jangan kita merasa saya sudah baca Alkitab setiap hari iman saya akan jadi kuat. Tidak mungkin. Harus didalami. Bapak saudara terkasih Tuhan, dikatakan dalam survei hanya 10% saja orang Kristen yang membangun hubungan dengan Allah setiap hari. Yang lainnya kemana? Dia katakan, mengapa? Alasannya banyak. Tapi dia percaya, karena ada langkah teologis yang salah di sini. Ada langkah teologis yang salah dalam masalah ini. Banyak orang Kristen diajari bahwa hubungan pribadi dengan Yesus tidak penting. Yang penting beriman. Memang beriman itu penting, langkah awal. Tapi setelah beriman apa lagi? Itu yang penting. Kegiatan seperti doa, PA, solitude, membaca buku, melayani orang lain jarang diajarkan. Sehingga kegiatan seperti itu hanya dikerjakan orang-orang yang benar-benar Kristen. Orang-orang yang sangat Kristen. Konsep yang salah yang kedua dikatakan. Banyak orang berpikir cara terbaik menjadi orang Kristen adalah mengerjakan semua peraturan Kristen. Di kalangan beberapa aliran Kristen, kehidupan Kristiani adalah menjalankan semua peraturan dengan benar. Sehingga yang diperdebatkan yang benar yang salah. Ini boleh dilakukan atau tidak? Ini boleh atau tidak? Saudara, tidak. Tidak hanya berfokus pada hal itu. Tapi dia katakan hubungan dengan Yesus itulah yang penting. Latihan rohani itu adalah alat toolsnya. Ya, tetapi hubungan itulah yang penting. Jangan sampai kita mementingkan latihan rohani sehingga hubungan kita itu menjadi hubungan yang biasa-biasa saja dengan Tuhan. Sudahkah kita mengalami kegairahan di dalam Tuhan? Rindu dan rindu akan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar menjadi murid Yesus yang belajar bagaimana berhubungan dengan Yesus agar kita bisa serupa dengan Dia. Dan keserupaan itu terjadi melalui bagaimana kita tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa.
Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. Seringkali kami mengabaikan hal yang penting, yaitu berhubungan dengan Tuhan. Mencari Tuhan di dalam keheningan, berrelasi dengan Tuhan di dalam doa, memuji dengan hati yang bersuka cita. Tuhan, ada kalanya kami mengabaikan semuanya itu. Kami ada kalanya seperti carang yang tidak berbuah lagi dan siap dipotong oleh Tuhan. Tuhan, sekali lagi rindukan hati kami untuk menjadi carang yang berbuah itu, yang dibersihkan, yang dipangkas oleh Tuhan sehingga menghasilkan buah yang banyak. Tolong kami Tuhan, jikalau kami sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kekristenan kami hanya rutinitas, hanya embel-embel agama dan status identitas, membuat kami begitu jauh dengan Tuhan. Ampuni kami. Jadikan kekristenan kami ini, mengikut Yesus ini, ada satu kerinduan, bukan sekedar mengikut atau hanya mengikut, tapi satu kerinduan yang dalam untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan di dalam hidup ini. Di tengah situasi kondisi yang kami rasakan begitu kacau saat ini, kiranya hanya Engkau yang menjadi pokok anggur yang benar di dalam hidup kami. Kami adalah carang yang melekat pada Engkau. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya pada Tuhan. Sekalipun saat-saat ini ada saat-saat yang susah bagi kami mau percayakan bersandar penuh pada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami dan tolong kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.